Sarjana Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan memperkenalkan materi tentang kelas ibu hamil. Dalam materi ini ada tentang yang namanya apakah kehamilan itu. Kehamilan adalah proses bertemunya sel telur dan sel sperma di dalam rahim sehingga terdapat janin di dalam rahim. Proses masa kehamilan itu adalah 9 bulan 7 hari atau 40 minggu. Kehamilan itu sendiri dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1 dengan usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, trimester 2 usia kehamilan 13 minggu sampai dengan 28 minggu, kemudian trimester 3 adalah usia kehamilan di atas 28 minggu. Tanda kehamilan. Salah satu tanda kehamilan yang akan dirasakan oleh ibu hamil adalah terlambatnya datang bulan selama 1 sampai 2 minggu. Sehingga untuk memastikannya, ibu hamil dapat segera memeriksakan kehamilan ke dokter, ke bidan, atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikut adalah keluhan-keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil. Salah satunya adalah pusing, kemudian mual muntah yang biasanya dialami oleh ibu pada kehamilan muda. Biasanya ini terjadi pada saat pagi hari. Kemudian pada kehamilan tua biasanya ibu akan merasakan nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini biasanya terjadi karena bertambahnya berat badan bayi sehingganya menyebabkan pada bagian pinggang ibu akan terasa nyeri. Selanjutnya terjadi bengkak pada kaki. Perubahan fisik pada ibu hamil, salah satunya adalah kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan ibu hamil ini biasanya dipengaruhi oleh pertambahan berat badan bayi. Pertambahan berat badan ibu hamil selama kehamilan normalnya adalah 11,5 sampai dengan 16 kg selama masa kehamilan. Kemudian adanya perubahan payudara. Di sini payudara akan semakin membesar, membengkak karena mulai terjadi produksi air susu ibu. Kemudian pada areolanya pun akan terlihat kehitaman atau menghitam. Itu adalah salah satu perubahan fisik pada ibu hamil. Kemudian pada kulit, perubahan pada kulit salah satunya pada bagian perut ibu akan terdapat garis yang biasa kita kenal dengan linea gravidarum. Perubahan emosional pada ibu hamil. Biasanya ibu hamil akan mengalami lebih sensitif perasaannya, semuanya karena dipengaruhi oleh hormon. Kemudian ibu hamil akan merasa sedih, ibu hamil akan lebih merasa takut, dan ibu hamil akan merasa lebih khawatir. Biasanya perubahan seperti ini karena ibu hamil lebih banyak dipengaruhi oleh hormon kehamilan yang sedang meningkat. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini baiknya dilakukan sebanyak 6 kali selama masa kehamilan, yaitu 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Berikut adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang akan didapatkan ibu hamil pada saat memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan terdekat. Pertama, ibu hamil akan diukur tinggi badannya. Jadi, setiap ibu hamil ketika datang ke fasilitas kesehatan akan dilakukan pengukuran tinggi badan untuk mengetahui apakah ibu hamil memiliki resiko panggul sempit. Kemudian, penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan ini untuk mengetahui apakah ibu mengalami kenaikan berat badan untuk melihat kenaikan berat badan bayi. Kenaikan berat badan normalnya adalah 1 sampai 2 kg setiap bulannya. Kemudian ibu hamil akan dilakukan pengukuran lingkar lengan atas. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis yang nantinya dapat mempengaruhi berat badan bayi pada saat lahir. Kemudian ibu hamil akan dilakukan pengukuran tekanan darah.
Tekanan darah ini untuk mengetahui apakah ibu hamil terdapat faktor resiko hipertensi. Apabila tekanan darah ibu hamil di atas 140/90, maka ibu hamil memiliki faktor resiko hipertensi selama masa kehamilan. Kemudian dilakukan pengukuran tinggi fundus eteri. Ini gunanya adalah untuk mengetahui apakah besar bayi atau berat badan bayi sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini wajib dilakukan selama masa kehamilan. Pertama yang diperiksa adalah HB atau hemoglobin. Ini untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami anemia atau tidak. Kemudian golongan darah. Golongan darah ibu hamil wajib diperiksa untuk mengetahui golongan darah ibu sehingga bisa mempersiapkan donor darah yang jika diperlukan pada saat persalinan. Selanjutnya adalah pemeriksaan glukoprotein. Pemeriksaan glukoprotein itu untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami diabetes selama masa kehamilan. Kemudian pemeriksaan urin protein. Urin ini adalah untuk memeriksa apakah ibu mengalami hipertensi selama masa kehamilan. Selanjutnya adalah pemeriksaan triple eliminasi. Pemeriksaan triple eliminasi ini adalah deteksi dini untuk mencegah penyakit yang akan menular kepada bayi. Pemeriksaan triple eliminasi ini terdiri dari 3, yaitu hepatitis, sifilis, dan HIV. Selanjutnya, ibu hamil akan diberi tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini wajib diminum oleh ibu hamil selama 90 hari selama masa kehamilan. Kemudian imunisasi tetanus toksoid. Ini diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu hamil. Kemudian dilakukan konseling persalinan dan tata laksana kasus, yaitu untuk mempersiapkan persalinan dan perencanaan KB pasca salin. Berikut adalah cara untuk menjaga ibu hamil tetap sehat dan janin sehat dan cerdas. Pertama, ibu hamil makan makanan beraneka ragam yang sesuai dengan gizi seimbang, berupa makanan pokok yaitu nasi, jagung, sagu, singkong, ubi, dan lain sebagainya sesuai dengan kebiasaan. Kemudian memperbanyak makan sayur dan buah-buahan, dan melengkapi lauk pauk protein hewani dan nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, telur, daging, ikan, dan susu. Selanjutnya, ibu hamil juga dianjurkan untuk minum air putih lebih banyak. Kemudian istirahat cukup pada saat siang hari dan malam hari, yaitu ibu pada tidur malam sedikitnya 6-7 jam, siang hari usahakan untuk tidur dan berbaring sedikitnya 1-2 jam. Kemudian stimulus raba pada janin. Bersama dengan suami ibu bisa melakukan stimulus janin dengan cara stimulasi suara dan stimulasi raba. Stimulasi suara dengan mengajak berbicara janin, dan stimulasi raba melakukan perabaan pada perut ibu. Kemudian memeriksakan kehamilan secara teratur ke dokter atau ke bidan atau ke fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan jadwalnya, yaitu 6 kali selama masa kehamilan. 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Selanjutnya adalah ibu tetap menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari dan membiasakan untuk cuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama masa kehamilan. Ibu hamil dilarang untuk kerja berat, mengangkat berat, kemudian merokok, minum alkohol, tidur telentang lebih dari 10 menit pada saat kehamilan tua, dan minum obat yang tanpa menggunakan resep dokter. Hubungan suami istri selama masa kehamilan. Hubungan suami istri selama masa kehamilan masih tetap boleh dilakukan apabila ibu hamil tidak terdapat keluhan selama masa kehamilan seperti perdarahan, kontraksi dini, ketuban pecah,
Demikianlah materi seputar kehamilan pada ibu hamil pada kelas ibu hamil kita kali ini. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilannya dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.